Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang terdiri dari dua anggota, yaitu saya sendiri atas nama Suni Raja Mulyawan dengan NIM 09 dan rekan saya Rofa dengan NIM 50. Di sini kami akan mempresentasikan kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Semen Gresik Persero Tbk. Kemudian kita masuk pada gambaran umum PT Semen Gresik Persero di pabrik Tuban. PT Semen Gresik merupakan perusahaan yang bergerak pada industri semen dan didirikan dengan nama NP Pabrik Semen Gresik pada tanggal 25 Maret 1953 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama pada tanggal 7 Agustus 1957. NV Pabrik Semen Gresik dijadikan perusahaan negara pada tanggal 17 April 1961 dan berubah menjadi PT Semen Gresik Persero pada tanggal 24 Oktober 1969 sampai sekarang. Kemudian kita masuk pada poin 1, yaitu kecelakaan akibat kerja yang akan dipresentasikan oleh Saudara Rofa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan poin kecelakaan akibat kerja pada PT Semen Gresik Persero Tbk Pabrik Tuban. Ya, kita mulai dengan definisi dari kecelakaan akibat kerja menurut Menteri Ketenagakerjaan. Keselamatan kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Pada PT Semen Gresik Persero terdapat beberapa kecelakaan akibat kerja. Yang pertama yaitu seperti terpotong, yaitu suatu kejadian akibat mesin yang berputar, misalnya pada grinding dan motor penggerak pada belt conveyor. Yang kedua yaitu tersandung. Tersandung dapat terjadi di area finish mill, khususnya disebabkan oleh tumpukan semen yang seperti gunung, yang biasanya terjadi karena kebocoran tub mill. Sedangkan pada area packer, kecelakaan akibat tersandung disebabkan oleh pengaturan alat-alat dan kekurangan hati-hati para pekerja. Kemudian yang ketiga yaitu ada kecelakaan akibat kerja terjepit terjadi karena kecerobohan pekerja. Misalnya di area finish mill pada mesin-mesin sedang diperbaiki, mesin yang seharusnya dimatikan malah dihidupkan karena miskomunikasi antara pekerja. Kemudian yang keempat itu tersandung. Tersandung terjadi karena dinding penghalang rusak pada silo-silo. Bisa juga karena pekerja tidak membaca tanda-tanda peringatan bahaya. Kemudian yang kelima yaitu terpeleset karena gangguan air hujan, oli, dan bahan bakar untuk penggerak mesin yang tercecer. Untuk area finish mill dan packer, sejenis kecelakaan yang disebabkan terpeleset sama-sama disebabkan oleh lantai yang licin, sehingga perlu dilakukannya pengepelan secara rutin. Kemudian yang ketujuh, yang keenam ada kebakaran. Kebakaran dapat menimbulkan dari pemakaian batu bara, minyak hidup, instalasi listrik yang bertekanan tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, pabrik telah menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang berpotensi menimbulkan bahaya dan didukung oleh regu pemadam kebakaran yang telah terlatih. Kemudian yang ketujuh yaitu kebisingan. Bising merupakan suara yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu fungsi indera pendengaran. Kemudian ada beberapa kecelakaan akibat kerja yang disebabkan oleh debu, kemudian penerangan, kemudian iklim kerja. Pada Semen Gresik Pabrik Tuban yang telah menghasilkan semen sebagai produksinya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi dengan menghasilkan efek-efek debu.
Dari hasil pengukuran kadar debu, diperoleh hasil yang melebihi NAB, yaitu di Bunner Flow TB2 mencapai 11,45 mg per meter kubik. Hal ini terjadi karena pengukuran dilakukan pada awal operasi mesin dan alat penangkap yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga mempengaruhi hasil pengukuran. Hasil temuan yang melebihi NAB ini selanjutnya menjadi hasil temuan tidak kesesuaian untuk ditindaklanjuti. Yang selanjutnya yaitu akibat penerangan, merupakan salah satu faktor penunjang produktivitas kerja yang perlu diperhatikan. Dengan penerangan cukup, maka suatu pekerjaan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dari hasil pengamatan, rata-rata pekerja PT Semen Gresik Tbk Pabrik Tuban Jawa Timur tidak membutuhkan penerangan yang tinggi karena jenis pekerjaan hanya membedakan barang-barang kasar yang membutuhkan penerangan 50 lux. Penerangan untuk pengerja membedakan barang-barang kecil sepintas lalu paling sedikit mempunyai keuutan sebesar 100 lux. Penerangan untuk pekerja juga sangat penting, paling sedikit mempunyai kekuatan sebesar 200 lux. Kemudian yang ketiga yaitu akibat iklim kerja. Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja, faktor fisika di tempat kerja, iklim kerja merupakan hasil perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerak udara, dan panas radiasi dengan tingkat pengukuran panas dari tubuh tenaga kerja sampai akibat pekerjaan. Kemudian kecelakaan akibat kerja digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama yaitu golongan fisik, di antara lain seperti suara yang bisa menyebabkan peka atau tuli, kemudian radiasi sinar RO atau sinar-sinar radioaktif yang menyebabkan antara lain penyakit susunan darah dan kelainan pada kulit. Kemudian suhu yang terlalu tinggi menyebabkan heat stroke, heat cramp, ataupun hipotermia, sedangkan suhu yang rendah dapat menimbulkan frostbite. Kemudian tekanan yang tinggi menyebabkan Saison disease. Kemudian penerangan lampu yang kurang baik misalnya menyebabkan kelainan pada indera penglihatan atau kilauan yang menggunakan terjadinya kecelakaan. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan CEMIS disebabkan oleh debu, uap, gas, larutan, dan awan kabut. Golongan yang ketiga yaitu golongan infeksi misalnya oleh bibit penyakit antrak atau brucella pada pekerja penyamak kulit. Keempat, yaitu golongan fisiologis disebabkan oleh kesalahan konstruksi mesin, sikap badan yang kurang baik, salah cara melakukan pekerjaan, dan lain-lain. Yang semuanya menimbulkan kelelahan fisik, bahkan lambat laun perubahan fisik tubuh pekerja. Kemudian golongan yang kelima, golongan yang terakhir, golongan mental psikologis. Hal ini terlihat misalnya pada hubungan kerja yang tidak baik atau misalnya keadaan membosankan, monotoni. Kemudian penanggulangan kecelakaan akibat kerja. PT Semen Persero Tbk Pabrik Tuban untuk menanggulangi kebakaran telah menyediakan berbagai macam sarana pemadam kebakaran. Antara lain yaitu mobil pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, alat pelindung diri. Mobil pemadam kebakaran tersedia sebanyak 3 buah. Selain disediakan untuk lokasi pabrik, juga digunakan untuk membantu masyarakat sekitar pabrik. Sewaktu-waktu diperlukan. Kemudian, alat pemadam api ringan atau APAR, alat tersebut hanya digunakan untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran dan pada saat sebelum membesar. Yang kedua, yaitu alat pelindung diri. Terdiri dari alat pelindung kepala, alat pelindung mata, pelindung telinga, pelindung hidung, pelindung tangan, pelindung badan, APD kaki, dan
APD kerja las. Selanjutnya, pemeriksaan bahaya, pemantauan lingkungan kerja, peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian, kemudian pemantauan kesehatan. Selanjutnya, poin kedua, analisis resiko akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Sumi Rajab. Baik, di sini saya akan menerangkan analisis risiko pada PT Semen Gresik Persero. PT Semen Gresik Persero pada pabrik Tuban, Jawa Timur telah menerapkan sistem manajemen K3 yang dikenal dengan sistem manajemen semen Gresik, yaitu meliputi sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen K3, dan sistem manajemen laboratorium. Kemudian pada tahun 2003 dilakukan penyempurnaan dan integrasi sistem manajemen yang ada. Hasil integrasi sistem manajemen tersebut dinamakan Sistem Manajemen Semen Gresik atau SMSG yang meliputi sistem manajemen mutu ISO, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen laboratorium. Sistem manajemen tersebut mempersyaratkan untuk menjamin terlaksananya continuous improvement. Semen Gresik menerapkan subsistem gugus kendali mutu atau GKM, sistem saran atau SS, 5R, dan total productive maintenance atau TPM. Selanjutnya, perseroan akan mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem-sistem informasi yang sudah berjalan sehingga dapat memberikan suatu peringatan dini terhadap risiko-risiko yang ada. Sistem informasi ini merupakan wujud dari proses pemantauan terhadap pembangunan status risiko perseroan yang sudah teridentifikasi dan berada di dalam proses pengendalian. PT Semen Gresik Persero Tbk bertekad untuk menjadi perusahaan BUMN yang memiliki komitmen dalam penerapan dan pemeliharaan dalam sistem manajemen K3. Hal ini merupakan faktor penting yang selalu dijadikan tolak ukur keberhasilan yang selalu dicanangkan dalam sistem manajemen Semen Gresik. Pada setiap sistem ini mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan, penerapan pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan pada seluruh unit kerja perusahaan, sedangkan sistem dan prosedur diterapkan pada unit-unit kerja yang produk prosesnya tidak mempengaruhi mutu semen dan pelayanan kepada masyarakat. Sistem manajemen Semen Gresik atau SMSG adalah suatu sistem manajemen yang dirancang dan diterapkan berdasarkan kinerja manajemen mutu terpadu atau MMT, yaitu cara pengelolaan perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang mengikut sertakan seluruh jajaran pegawai untuk berperan serta dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu di segala bidang demi kepuasan pelanggan. Program K3 diperlukan dalam suatu pabrik yang memiliki karyawan dalam jumlah banyak. Karena keselamatan dan kesehatan kerja berupaya untuk mengurangi angka kecelakaan, melakukan pencegahan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan kecelakaan yang disebabkan oleh inverse action dan inverse condition. Adapun program K3 tersebut dan antara lain melakukan identifikasi potensi bahaya, mengelola alat pelindung diri atau APD, melakukan inspeksi dan pemeliharaan terhadap APAR, melakukan pelatihan pemadaman kebakaran dan pencegahan terhadap kebakaran, membuat, memasang, dan memelihara alat komunikasi keselamatan kerja, mengawasi seluruh aktivitas kerja yang berbahaya, membuat perencanaan terhadap sebab-sebab kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh unsafe action dan unsafe condition. Kemudian menyampaikan segala informasi yang berkaitan keselamatan dan kesehatan kerja sesegera mungkin.
Kemudian membantu masyarakat luar bila ada bencana kebakaran atau bencana lainnya yang memerlukan peralatan sah. Seksi ketiga ini berada di bawah bagian keselamatan kerja dan lingkungan serta dibagi dalam berbagai regu, yaitu regu kebersihan, fire and safety, dan task force. Lingkup kerja seksi keselamatan kerja dan kebersihan meliputi dua golongan. Yang pertama ada mencegah dan mengendalikan kecelakaan kerja, dan yang kedua pemadaman kebakaran. Kemudian masuk pada poin 3 yaitu kesimpulan dan saran. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari laporan keselamatan, kesehatan, dan keselamatan kerja pada PT Semen Persero Gresik Pabrik Tuban. Dari pengukuran faktor bahaya, PT Semen Gresik Pabrik Tuban tidak sesuai dengan standar kerja yang melebihi batas NAB yang ditentukan yaitu 85 dBA yang selang waktu 8 jam per hari. Penanggulangan yang dilakukan oleh PT Semen Gresik Persero Pabrik Tuban Jawa Timur adalah penggunaan APD yang lebih ditingkatkan, antara lain yaitu pemakaian air pluging dan air move. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu kadar debu di PT Semen Gresik Tuban Jawa Timur tidak sesuai dengan SE Menaker karena melebihi batas. Debu semen yaitu 10 mg meter kubik itu melebihi batas standar. Dengan penanggulangan yaitu dilakukan PT Semen Gresik Persero adalah memasang dus kolektor DC atau elektromatik respirator EP serta mengharuskan tenaga kerja untuk menggunakan masker. Dan kemudian intensitas penerangan pada PT Semen Gresik Pabrik Tuban sudah sesuai dan melakukan 8,4 dan penambahan penerangan untuk menghindari kelelahan mata dan kelelahan mental. Kemudian dari kesimpulan faktor iklim kerja di seluruh area masih dalam batas yang diperbolehkan. Sedangkan kelembapan iklim kerja di seluruh area pabrik pengukuran di bawah standar. Sehingga kelembapan udara relatif yang nyaman untuk bekerja yaitu 65 sampai 95%. Kemudian secara garis besar PT Semen Gresik Persero Pabrik Tuban Jawa Timur telah memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam lingkup keselamatan kerja meliputi alat pelindung diri, emergency respon, prosedur pelaksanaan, manajemen lingkungan, dan implementasi. Kemudian gizi kerja pada Semen Gresik Persero Pabrik Tuban kurang diperhatikan. Selanjutnya, yaitu saran untuk PT Semen Gresik Tuban. Yang pertama, yaitu sebaiknya faktor bahaya yang masih melebihi NAB segera dilakukan identifikasi dan melakukan evaluasi untuk menghilangkan atau menurunkan tingkat bahaya. Kemudian, sebaiknya lingkup keselamatan kerja pada PT Semen Gresik Pabrik Tuban Jawa Timur lebih ditingkatkan lagi agar tercipta zero accident. Kemudian, fungsi kantin dioptimalisasikan lagi untuk meningkatkan gizi-gizi dari para pekerja di PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Kemudian, alat-alat yang rusak atau dalam keadaan tidak normal sebaiknya dilakukan perbaikan secepatnya karena dapat menghambat atau membahayakan para pekerja. Segitulah hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.